Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang program pembinaan prestasi pada cabang olahraga sepak bola. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Adam Hakim Fajar, NIM 6211420030, dan teman saya Nasrul Hudallah, NIM 6211420073, dan Sahdam Purnomo NIM 621420106. Langsung saja. Latar belakang didasari bahwa masalah pembinaan prestasi olahraga umumnya dan pembinaan atlet sepak bola khususnya selalu dihadapi dengan beberapa problem. Salah satu problem yang sering terlihat adalah belum mampunya membangun landasan pembinaan atlet yang kuat dan melaksanakan program bermutu yang memungkinkan atlet mencapai prestasi. Seiring dengan itu, pembinaan prestasi olahraga usia dini SD dan SMP belum optimal, belum efektif, belum terprogram, dan belum terintegrasi dengan pembinaan olahraga prestasi. Ketidaksinambungan subsistem yang satu dengan yang lain dalam konteks pembinaan jangka panjang 8-12 tahun, dan lemahnya pondasi pembinaan prestasi olahraga termasuk sistem kompetisinya merupakan pangkal utama kerapuhan sistem pembinaan olahraga di Indonesia umumnya. Menurut Saifuddin, pembinaan olahraga prestasi adalah pembinaan olahraga yang dilakukan dengan tujuan untuk meraih suatu prestasi olahraga. Sepak bola merupakan jenis olahraga besar yang digemari dan diminati oleh hampir seluruh masyarakat dunia, terkhususnya masyarakat Indonesia. Cabang olahraga sepak bola digemari dan diminati oleh masyarakat Indonesia karena peraturan permainannya yang relatif lebih mudah dibandingkan dengan cabang olahraga lain. Perkembangan cabang olahraga sepak bola di Indonesia masuk pertama kali ke Indonesia pada tahun 1914, dan semenjak saat itu perkembangan cabang olahraga sepak bola berkembang dengan pesat di Indonesia hingga sekarang. Selanjutnya, pembahasan proses pembinaan cabang olahraga sepak bola secara tepat dapat dilakukan dengan menerapkan teori piramida, yakni meliputi A. Permasalahan olahraga. Permasalahan merupakan langkah awal untuk pelaksanaan pembinaan prestasi cabang olahraga sepak bola. Pemasalan dapat diartikan sebagai upaya untuk memperkenalkan cabang olahraga sepak bola kepada khalayak umum khususnya terhadap anak usia dini. Tahap permasalahan ini nantinya akan melibatkan atlet sepak bola sebanyak-banyak serta untuk memunculkan bibit-bibit atlet yang memiliki potensi dan bakat cabang-cabang olahraga sepak bola untuk mencapai prestasi yang baik. Dengan permasalahan yang baik, cabang olahraga sepak bola akan dapat dikenal oleh masyarakat luas. Strategi pelaksanaan permasalahan dalam cabang olahraga dapat dilakukan dengan cara berikut ini, yakni menyelenggarakan turnamen atau kejuaraan sepak bola di jenjang usia 16 tahun. B. Pembibitan atlet. Pembibitan atlet dalam cabang olahraga sepak bola merupakan tahapan lanjutan setelah tahap permasalahan olahraga sepak bola. Pada tahap ini, seluruh calon atlet sepak bola akan melaksanakan proses pengidentifikasian bakat yang meliputi bakat umum dan bakat khusus. Seleksi pada calon atlet sepak bola. Pengidentifikasian bakat yang dilakukan menggunakan metode seleksi ilmiah. Seleksi ilmiah menggunakan beberapa tes yang kompetitif dengan menggunakan peralatan yang canggih. Salah satu tes utama yang akan dilakukan yakni dengan 2 pengecekan tes dalam aspek bakat khususnya yang meliputi skill keterampilan dalam bermain bola, tes bakat khusus atau shooting, tes bakat dribbling, dan lain-lain.
Pembinaan atlet. Pembinaan dalam cabang olahraga sepak bola merupakan tahapan lanjutan setelah mendapatkan bibit elit yang berpotensi dan berkualitas di bidang sepak bola. Yang selanjutnya akan dilakukan pembinaan di mana bibit atlet tersebut akan diberi program-program latihan yang telah ditetapkan sehingga akan menghasilkan prestasi yang maksimal. Pembinaan yang maksimal membutuhkan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana dengan kualitas yang baik. Sarana dan prasarana tersebut yakni 1. Lapangan sepak bola dengan standar minimal tingkat nasional. 2. Bola sepak bola. Kesimpulan, pembinaan cabang olahraga sepak bola yang tepat dapat dilakukan dengan menerapkan teori piramida, yakni meliputi pemasalan, pembibitan, dan pembinaan. Pemasalan merupakan tahapan yang akan melibatkan atlet sepak bola sebanyak-banyaknya. Strategi untuk melaksanakan pemasalan yakni dengan mengadakan kejuaraan atau turnamen sepak bola. Pembibitan merupakan tahap selanjutnya yang menyeleksi setiap atlet sepak bola berdasarkan bakat yang dimiliki. Seleksi bakat dalam sepak bola meliputi bakat umum yakni kesehatan dan bakat khusus yakni skill dan keterampilan dalam bermain bola. Pembinaan merupakan tahapan lanjutan setelah mendapatkan bibit atlet yang berpotensi dan berkualitas di bidang sepak bola, yang kemudian dibimbing dengan diberikan program-program latihan sesuai cabang olahraga sepak bola. Saran. Seorang David Beckham pernah memberikan saran kepada tim Indonesia agar sepak bolanya menjadi maju, yaitu untuk meningkatkan infrastruktur atau sarana dan prasarana. Memang betul apa yang dikatakannya, apalagi untuk anak-anak U9, U12 yang junior-junior, jarang sekali yang mendapatkan kualitas sarana dan prasarana yang mumpuni. Saran dari penulis yaitu agar pembinaan prestasi sepak bola harus ditingkatkan kualitas seperti sarana dan prasarananya. Dia mengatakan, kami belajar untuk bermain di sebuah pertandingan dan fasilitas yang lebih baik. Mungkin akan sulit di Indonesia karena infrastruktur. Saya pikir harus ada peran serta dari industri untuk membangun akademi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Terima kasih. Sekian.